Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kita ketemu lagi dengan bimbel aritmatika. Kali ini saya akan membahas rumus yang kedua yang sering digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Pada video yang pertama, saya sudah membahas rumus yang pertama. Sekarang, rumus yang kedua yang sering keluar atau yang sering digunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Langsung saja kita mulai. Rumus yang pertama, sin pangkat 2 dari X tambah cos pangkat 2 dari X sama dengan 1. Ini bisa ditulis dalam bentuk lain. Sin pangkat 2 dari X sama dengan 1 dikurangi cos pangkat 2 dari X. Ini cosnya saya pindah ke kanan menjadi negatif. Kemudian juga bisa dibuat dalam bentuk cos pangkat 2X sama dengan 1 dikurangi sin pangkat 2 dari X. Sinnya yang saya pindah ke kanan. Nah, adik-adik perhatikan yang saya lingkari. Rumus ini akan berlaku apabila yang di dalam sin dan yang di dalam cos harus sama. Kalau depan X, yang belakang juga harus X. Kalau yang depan misalnya 5X, yang belakang juga harus 5X. Oke, sekarang rumus yang kedua. Sin 2X itu bisa dirubah menjadi 2 kali sin X kali cos X. Nah, perhatikan adik-adik yang saya lingkari ini. Yang depan ini sin 2X. Sedangkan yang ruas kanan ada angka 2. Angka 2 ini bukan karena sin 2X, bukan. Ini adalah rumus. Jadi berapapun yang saya lingkari ini, di sini tetap 2. Nah, di sini cara memecahnya yaitu 2X ini dibagi 2 menjadi X. Ditaruh di dalam sin dan di dalam cos. Atau intinya separuhnya. Separuh dari 2X yaitu X. Misalnya yang di depan ini 4X. Berarti yang di dalam sin 2X, yang di dalam cos juga 2X. Intinya dibagi 2. Sekarang kita lanjutkan untuk yang rumus nomor 3. Rumus nomor 3 ini ada 3 bentuk. Untuk bentuk yang pertama yaitu cos 2X sama dengan cos pangkat 2 dari X dikurangi sin pangkat 2 dari X. Bentuk yang kedua, cos 2X itu juga bisa dirubah menjadi 2 kali cos pangkat 2 dari X dikurangi 1. Bentuk yang terakhir yaitu cos 2X bisa dirubah menjadi 1 dikurangi 2 kali sin pangkat 2 dari X. Nah, adik-adik perhatikan yang saya lingkari ini seperti rumus yang nomor 2 tadi. Cos 2X ini dibagi 2, berarti menjadi X. Ditaruh di dalam cos dan ditaruh di dalam sin. Untuk berikutnya, yang saya lingkari ini. Di sini cos 2X. 2 ini bukan karena yang depan cos 2X, bukan. Ini adalah rumus. Jadi berapapun yang di depan nanti, ini tetap angka 2. Nah, ini hubungannya di mana? Cos 2X. 2X kalau dibagi 2 menjadi X. Nah, ini ditaruh di dalam cos. Kalau misalnya di sini 4,
X, berarti di sini nanti 2X. Kalau di sini 3X, berarti 3X bagi 2, di sini 3/2. Untuk yang terakhir, sama seperti yang atas tadi, 2X dibagi 2 menjadi X. Kalau misalnya 4, ya di sini 2X. Oke, sekarang kita praktekkan di dalam contohnya. Contoh nomor 1, kita punya limit X mendekati 0 dari 1 dikurangi cos 4X per X kali sin X. Nah, adik-adik harus ingat untuk mengerjakan limit sebetulnya ada langkah awal. Langkah awalnya yaitu masukkan X menuju titik-titik. Nah, dalam soal ini berarti X menuju 0. Nanti X-nya kita ganti 0. Nah, apabila X-nya kita ganti 0, ternyata kita ketemu. Misalnya ketemu 0/0, berarti harus pakai cara lain untuk mengerjakan limit tersebut. Kita harus pakai cara lain. Cara lainnya bisa seperti apa? Bisa merubah bentuknya, atau memfaktorkan, atau mengalihkan sekawan. Nah, tergantung soalnya. Bisa rubah bentuk, bisa memfaktorkan, bisa kalikan sekawan. Nah, sekarang kita coba masukkan dulu. X-nya kita ganti 0, berarti 1 dikurangi cos 4 kali 0 per 0 kali sin 0. 1 dikurangi, nah adik-adik harus ingat 4 kali 0 itu 0. Cos 0 adalah 1. Nah, ini harus ingat kembali. Untuk yang bawah 0 kali sin 0 adalah 0. Berarti yang bawah 0 kali 0. Sama dengan 1 dikurang 1, 0. Yang bawah 0 kali 0 juga 0. Nah, jadi kita ketemu 0/0. 0/0 ini bukan jawaban. Jadi kita harus pakai cara lain. Cara lainnya tadi bisa merubah bentuk, bisa memfaktorkan, atau bisa mengalihkan sekawan sesuai contoh sesuai soalnya. Nah, sekarang saya tuliskan dulu. Saya namai sebagai alat itu ya. Adik-adik saya namai alat rumus-rumus yang di awal tadi. Untuk yang pertama, sin 2X sama dengan 2 kali sin X kali cos X. Yang kedua, cos 2X itu bisa sama dengan cos pangkat 2 dari X dikurangi sin pangkat 2 dari X. Atau cos 2X sama dengan 2 kali cos pangkat 2 dari X dikurangi 1. Atau bisa juga cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 kali sin pangkat 2 dari X. Nah, sekarang kita akan mengerjakan ini. Nah, kita coba akan memakai cara merubah bentuk. Nah, mana yang dirubah? Ini tips saya. Kalau sudah ketemu sin yang di bawah ini sudah sederhana. Jadi jangan dirubah. Kalau sudah ketemu sin, ini tips dari saya, jangan dirubah. Rubahlah yang selain sin. Nah, di sini ada cos, berarti kita akan ngerubah yang cos 4X. Nah, merubahnya ke bentuk yang mana? Sedangkan ini ada banyak, ada 1, 2, 3. Nah, sebetulnya di dalam soal ini ada petunjuknya, adik-adik. Kita lihat yang bawah. Yang bawah ada sin X. Berarti cos 4X ini akan kita rubah
ke bentuk yang ada sinnya. Yang mana dari alat-alat ini? Kita ketemu yang terakhir ini, yaitu cos 2x sama dengan 1 dikurangi 2 kali sin pangkat 2 dari X. Nah, kita akan rubah ke bentuk ini. Loh, Kak, ini kan cos 4x, di sini cos 2x. Tidak apa-apa, adik-adik. Di sini adalah konsep. Ini adalah konsep seperti yang saya bilang tadi. Yang depan cukup dibagi 2. Karena di sini 4x, berarti nanti yang di dalam sin itu 2x. Oke. Sekarang saya rubah. Cos 4x saya rubah. Jadi bentuknya menjadi seperti ini. Limit x menuju 0 dari 1 dikurangi yang cos 4x saya rubah menjadi 1 dikurangi 2 kali sin pangkat 2 dari 2x. Nah, tadi yang saya bilang tadi, karena yang depan sini cos 4x, berarti di sini 2x. 4x dibagi 2 per x kali sin x. Nah, sekarang kenapa saya memakai kurung? Karena yang depan ini tandanya min. Hati-hati kalau tanda min. Di dalam mengerjakan matematika itu sangat penting membuat tanda kurung. Nah, selanjutnya kurungnya saya buka. Berarti limit x menuju 0 dari 1 dikurangi, ini negatif kali 1 berarti dikurangi 1. Negatif kali negatif jadi positif, berarti ditambah 2 kali sin pangkat 2 dari 2x per x kali sin x. Selanjutnya limit x menuju 0 dari, nah 1 dikurangi 1 sudah habis, berarti 2 kali sin pangkat 2 dari 2x per x kali sin x. Nah, karena ini ada sin pangkat 2, saya jabarkan dulu. Limit x menuju 0 dari 2 kali sin 2x kali sin 2x per x kali sin x. Nah, adik-adik kemarin di video kedua sudah belajar cara cerdas, berarti kita bisa menggunakan cara cerdas. Karena apa? Karena bentuknya sudah dalam sin. Nah, tinggal kita coret sinnya. Kita coret, sekarang menjadi limit x menuju 0 dari 2 kali 2x kali 2x per x kali x. Nah, mencoret ini sebetulnya berpasangan. X-nya kita coret yang atas, kita coret bawah 1. Kemudian yang atas dicoret lagi 1, yang bawah juga dicoret 1. Berarti tinggal limit x menuju 0 dari 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, mungkin adik-adik akan bertanya, cos 4x kenapa harus dirubah ke bentuk sin? Itu sesuai tips saya tadi, melihat yang bawah. Kak, kalau misalnya dirubah ke bentuk cos, apakah bisa? Nah, tentu saja juga bisa. Nanti ada perbedaan sedikit. Nah, sekarang coba kita akan rubah ke bentuk yang cos. Nah, ini alatnya saya tambahi 2 ini ya. Jadi yang bawah ini yang sin pangkat 2 dari x dan yang cos pangkat 2 dari x. Nah, sekarang coba kita akan rubah ke bentuk cos. Nanti kelihatan bedanya di mana gitu ya. Ini saya tulis
limit X menuju 0, 1 dikurangi, nah cos 4X-nya saya rubah ke bentuk cos, tetap cos ya. Berarti yang ini, ya, yang ketiga ini. 1 dikurangi dalam kurung 2 kali cos pangkat 2 dari 2X dikurangi 1 per X kali sin X. Sekarang kurungnya saya buka menjadi limit X menuju 0 dari 1 dikurangi 2 kali cos pangkat 2 dari 2X. Ini negatif kali negatif jadi positif ditambah 1. Nah, 1 yang bisa dioperasikan 1 ditambah 1 jadi 2. Jadi limit X menuju 0 dari 2 dikurangi 2 kali cos pangkat 2 dari 2X per X kali sin X. Nah, ini saya distribusikan, sifat distributif. Limit X menuju 0 dari 2 dalam kurung, ini saya distributif berarti menjadi 1 dikurangi cos pangkat 2 dari 2X per X kali sin X. Nah, sekarang kita lihat lagi. 1 dikurangi cos pangkat 2 dari 2X itu bisa dirubah. Jadi apa? Kita lihat. Nah, yang ini. Yang ini berarti nanti bisa kita rubah menjadi sin. Sin berapa? Nah, karena di sini 2X berarti sin pangkat 2 dari 2X. Berarti menjadi limit X menuju 0 dari 2 kali sin pangkat 2 dari 2X per X kali sin X. Nah, untuk yang pertama tadi kita sudah ketemu seperti ini. Ya, ternyata juga sama. Nah, berarti ada perbedaan langkah di sini. Tapi enggak masalah, mau dirubah ke sin boleh, mau dirubah ke cos boleh. Nah, tapi apabila dirubah sesuai yang bawah, karena yang bawah ada sin, itu mempercepat langkahnya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ini yang pangkat 2 ini saya jabarkan dulu. Limit X menuju 0 dari 2 kali sin 2X kali sin 2X per X kali sin X. Nah, kita gunakan cara cepat atau cara cerdasnya. Kita coret sinnya. Nah, mencoret ini sebetulnya berpasangan. Sin 2X ini pasangannya X. Nanti X-nya saya coret atas dan bawah. Untuk yang kanan, sin 2X ini berpasangan dengan sin X. X-nya sekalian saya coret. Berarti tinggal limit X menuju 0 dari 2 kali 2 kali 2. Berarti sama dengan 8. Nah, sekarang contoh yang nomor 2. Kita punya limit X menuju pi per 2 dari 1 tambah cos 2X per 2 kali cos X. Nah, kita harus ingat lagi ya adik-adik langkah awal dalam menyelesaikan limit, yaitu masukkan X menuju titik-titik. Nah, titik-titik ini diisi sesuai soalnya. Di sini X menuju pi per 2. Jadi nanti X-nya kita ganti pi per 2 atau pi itu berapa? Pi itu 180 di 180 per 2 berarti 90. Nanti X-nya kita ganti 90. Nah, setelah X-nya kita ganti 90, apabila ketemu 0 per 0, maka kita harus cari cara lainnya. Caranya bisa seperti merubah bentuk,
memfaktorkan atau mengalihkan sekawan. Nah, sekarang kita ganti X-nya. Berarti 1 ditambah cos 2 kali 90 per 2 kali cos 90. Nah, adik-adik harus ingat lagi nilai-nilainya ini. Ini sama dengan 1 ditambah cos 180 per 2 kali cos 90. 1 dikurangi 1. Nah, ini dari mana ini? Dari cos 180. Adik-adik harus ingat cos 180 nilainya negatif 1. Berarti 1 dikurangi 1 per 2 kali cos 90 nilainya 0. Berarti 2 kali 0. Sama dengan yang atas 1 dikurangi 1, 0 per 2 kali 0, 0. Nah, berarti ketemu 0 per 0. Ini bukan jawabannya, berarti kita harus pakai cara lainnya. Sekarang saya tuliskan dulu alat-alatnya seperti yang nomor 1 tadi. Saya tuliskan alatnya di sini. Jadi adik-adik kalau belajar itu rumusnya sambil dibuka tidak apa-apa. Tidak harus selalu dipaksakan hafalan rumusnya. Tapi yang lebih penting yaitu bagaimana cara menggunakannya dan memperbanyak latihan. Nanti dengan sendirinya akan hafal rumus-rumusnya. Nah, sekarang di sini kita akan pakai cara merubah bentuknya. Nah, yang atas ini ada cos 2x. Yang bawah ada cos x. Cos x ini sudah sederhana, jadi jangan dirubah dulu. Yang kita rubah yaitu cos 2x. Tips saya, karena di bawah ada cos x, maka yang atas kita rubah ke dalam bentuk cos lagi. Tapi sudah dipecah ya adik-adik, berarti kita pakai yang ini. Cos 2x sama dengan 2 kali cos pangkat 2 dari x dikurangi 1. Nah, sekarang saya rubah ini. Limit x menuju pi per 2 dari 1 ditambah, saya kurung, 2 kali cos pangkat 2 dari x dikurangi 1 per 2 kali cos x. Kurungnya saya buka. Limit x menuju pi per 2 dari 1 tambah 2 kali cos pangkat 2 dari x dikurangi 1 per 2 kali cos x. 1 dikurangi 1 nanti sudah habis. Berarti limit x menuju pi per 2 dari 2 kali cos pangkat 2 dari x per 2 kali cos x. Karena ini ada pangkat 2, saya jabarkan dulu. Limit x menuju pi per 2 dari 2 kali cos x kali cos x per 2 kali cos x. Nah, ini kita coret. Cos x-nya di atas saya coret 1, yang bawah saya coret juga. Duanya juga sekalian kita coret. Berarti tinggal cos x. Limit x menuju pi per 2 dari cos x. X-nya tinggal kita ganti. Nah, berarti cos pi per 2 atau cos 90. Cos 90 berapa? 0. Nah, kalau ketemunya 0 itu adalah jawabannya, karena bukan 0 per 0 tapi langsung 0. Itu berarti sudah ketemu. Nah, sekarang kita soal nomor 3. Saya ingatkan lagi untuk mengerjakan, yaitu kita perlu langkah awal. Soal nomor 3, limit x menuju pi per 2 dari 1 dikurangi sin x per x dikurangi pi per 2.
Nah, langkah awalnya yaitu kita masukkan X menuju titik-titik. Titik-titik ini sesuai soalnya, berarti di sini X menuju pi per 2 atau menuju 90. Nanti X-nya kita ganti 90. Apabila kita ganti 90, nanti kalau ketemu 0 per 0, maka kita harus pakai cara lain, yaitu kita bisa merubah bentuknya atau merubah rumusnya, atau memfaktorkan, atau mengalihkan sekawan. Nah, sekarang kita ganti dulu X-nya. 1 dikurangi sin 90 per 90 dikurangi 90 sama dengan sin 90. Harus ingat adik-adik, nilainya 1, berarti 1 dikurangi 1. Ini yang bawah 90 dikurangi 90, 0. Berarti sama dengan 0 per 0. Nah, ini bukan jawabannya, berarti kita harus pakai cara yang lain. Nah, saya tuliskan dulu alatnya. Nah, seperti ini. Alat-alat nanti yang kita pakai untuk menyelesaikan soal ini. Sekarang, sebelum kita mulai pakai alat ini, kita nanti kerjakan dengan 2 cara. Caranya bagaimana? Kita pakai coretan, itu aja ya, pakai istilah coretan. Ini pakai cara yang pertama. Saya misalkan dulu Y sama dengan X dikurangi pi per 2. Kenapa saya bisa misalkan ini? Cukup lihat dari sini aja. X menuju pi per 2. Nah, kita langsung aja kita ganti Y sama dengan X dikurangi pi per 2. Maka kalau Y-nya seperti ini, maka X-nya bisa saya ganti menjadi Y tambah pi per 2. Dipindah ruas saja. Berarti awalnya negatif jadi positif. Untuk yang kedua, coretan yang kedua, jika X menuju pi per 2, maka Y-nya menuju 0. Kita lihat di sini bentuknya di sini. Kalau X-nya saya ganti pi per 2, berarti kan pi per 2 dikurangi pi per 2. Berarti sama dengan 0 kan. Kalau X-nya menuju pi per 2, maka Y-nya menuju 0. Nah, sekarang ini bisa saya ganti. X menuju pi per 2, yang ini, itu saya ganti Y menuju 0. Nah, X-nya itu juga saya ganti. Nah, perhatikan adik-adik. Y-nya itu menuju 0. X-nya nanti diganti Y tambah pi per 2. Karena Y-nya menuju 0, berarti X-nya kira-kira di sekitar pi per 2 atau di sekitar 90. Itu berarti berada di kuadran 1 atau di kuadran 2. Karena nilai sin di kuadran 1 atau di kuadran 2 itu bernilai positif, maka di sini tetap minus. Positif kali negatif, negatif, jadi tetap minus. Nah, X-nya saya rubah. Berarti limit Y menuju 0 dari 1 dikurangi sin dalam kurung Y tambah pi per 2 per Y. Nah, kenapa ini jadi Y? Ya, karena tadi pemisalan tadi Y sama dengan X dikurangi pi per 2. Nah, sekarang karena di sini pakai 90, adik-adik harus ingat
perubahan-perubahannya kalau pakai 90, sin itu berubah menjadi cos. Nah, karena sin ini bernilai positif, maka tetap minus. Jadi, langsung berubah menjadi cos Y. Jadi, limit Y menuju 0 dari 1 dikurangi cos Y per Y. Nah, kita gunakan alat-alatnya ini. Perhatikan di sini adanya yaitu cos 2x. Bukan cos X. Nah, kembali lagi saya ingatkan ini adalah konsep. Jadi, yang kanan nanti isinya yaitu dibagi 2. Jadi, karena di sini cos Y nanti berubahnya menjadi setengah Y. Nah, sekarang kita rubah limit Y menuju 0 dari 1 dikurangi, saya kurung karena ini ada min, itu harus hati-hati, saya kurung menjadi 1 dikurangi 2 kali sin pangkat 2 dari setengah Y per Y. Nah, ini saya rubah ke sin. Karena di sini Y, maka di sini berubah menjadi setengah Y, yaitu cukup bagi 2. Nah, sekarang saya buka kurungnya. Jadi limit Y menuju 0 dari 1 dikurangi, ini negatif kali positif berarti negatif, 1 dikurangi 1. Yang ini negatif kali negatif, jadi positif berarti 2 kali sin pangkat 2 dari setengah Y per Y. 1 dikurangi 1 ini sudah habis, berarti limit Y menuju 0 dari 2 kali sin pangkat 2 dari setengah Y per Y. Karena ada pangkat 2 saya jabarkan dulu. Limit Y menuju 0 dari 2 kali sin setengah Y kali sin setengah Y per Y. Nah, ini kita coret-coret itu sebetulnya berpasangan. Kembali lagi berpasangan. Sin setengah Y saya pasangkan dengan Y. Nah, ini sudah tidak ada pasangannya, jadi jangan dicoret. Berarti kita punya limit Y menuju 0 dari 2 kali setengah kali sin setengah Y. Nah, Y-nya nanti kita ganti 0, berarti sin setengah kali 0, 0. Berarti 2 kali setengah kali sin 0. Sin 0 nilainya 0. Jadi jawabannya 0. Nah, kita bisa gunakan cara yang kedua. Cara yang kedua, coretannya seperti apa? Jika X menuju pi per 2, maka X dikurangi pi per 2 itu menuju 0. Kok bisa? Sekarang kita lihat. Kalau X-nya saya ganti pi per 2, berarti pi per 2 dikurangi pi per 2 kan sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi, X menuju pi per 2, maka X dikurangi pi per 2 akan menuju 0. Nah, sekarang saya ganti seperti ini. Limit X dikurangi pi per 2 menuju 0. Ini dari coretan tadi ya. Dari 1 dikurangi. Nah, ini karena pakai 90, maka sin itu berubah jadi cos. Karena X-nya menuju pi per 2 atau menuju 90, berarti sin itu di kuadran 1 atau kuadran 2. Jadi tetap bernilai positif. Nah, positif kali negatif tetap negatif. Berarti 1 dikurangi cos dalam kurung X dikurangi pi per 2 per X dikurangi pi per 2. Nah, seperti yang soal sebelumnya, kita akan rubah
pakai alat-alat ini. Pakai yang mana? Kita rubah nanti ke dalam sin. Limit X dikurangi B per 2 menuju 0 dari 1 dikurangi yang ini. 1 dikurangi, kurungnya saya bedakan karena di dalam ada kurung lagi. Kurung siku, 1 dikurangi. Ini saya rubah, cos ini saya rubah ke rumus yang ini. Nah, karena di sini bentuknya agak panjang, intinya yaitu dibagi 2 atau kalikan setengah. Berarti 1 dikurangi 2 kali sin pangkat 2 dari setengah kali X dikurangi Pi per 2 per X dikurangi Pi per 2. Nah, sekarang kalau kurungnya ini saya buka seperti yang soal sebelumnya, kalau kurungnya saya buka kan berarti nanti ada 1 dikurangi 1 ditambah ini min kali min ditambah 2. Jadi 1 dikurangi 1 sudah habis. Berarti kita punya limit X dikurangi Pi per 2 menuju 0 dari 2 kali sin pangkat 2 dari setengah kali X dikurangi Pi per 2 per X dikurangi Pi per 2. Nah, karena ini ada kuadrat, saya jabarkan dulu. Saya jabarkan menjadi limit X dikurangi Pi per 2 menuju 0 dari 2 kali sin setengah kali X dikurangi Pi per 2 kali sin setengah kali X dikurangi Pi per 2 per X dikurangi Pi per 2. Nah, kita tinggal coret saja pakai cara cerdasnya. Mencoret ini kembali lagi saya ingatkan yaitu berpasangan. Sin setengah X dikurangi Pi per 2 saya coret dengan yang bawah X dikurangi Pi per 2. Nah, yang ini sudah kita coret, yang ini sudah nggak punya pasangan, jadi jangan dicoret. Jadi kita tinggal punya 2 kali setengah kali sin setengah kali X dikurangi Pi per 2. Karena X dikurangi Pi per 2 menuju 0, nanti kita ganti 0, berarti sin setengah kali 0, nanti sin 0 berarti. Nah, ini sama dengan kita tinggal punya 2 kali setengah kali sin 0, berarti ini sama dengan 0. Nah, hasilnya sama kan dengan cara yang tadi. Jadi terserah adik-adik mau pakai cara yang mana, cara yang termudah. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, saya kasih latihan. Ada 2 soal, silakan adik-adik mencoba di rumah. Alatnya juga saya tuliskan di sini. Jadi yang penting kalau mengerjakan soal itu rumusnya sambil dibuka. Nanti dengan sendirinya akan hafal sendiri. Yang lebih penting yaitu bagaimana cara menggunakan rumus-rumus tersebut ke dalam soalnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.